Pernahkah kita bertanya, mengapa anak-anak kita yang sudah duduk bangku SMP bahkan SMA masih kesulitan memahami pelajaran dasar seperti berhitung, membaca cepat, atau berpikir logis? Apakah ini semata kesalahan siswa, ataukah ada yang lebih besar dan lebih dalam di sebuah sistem yang selama puluhan tahun hanya mendikte tanpa benar-benar mendidik? Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya, kayak Hanif tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 28 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. 5. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Banyak. Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Ayo, Inggris. Inggris, 1. Amerika. Nggak, aku kasih kesempatan deh, 1 lagi. Bukan, Amerika bukan. Jerman. Jerman. Brazil. Brazil bukan, 1 lagi deh. Nyawanya 1 lagi. Australia. Keluar. Belanda. Ayo, nyawanya tinggal 1. Polandia. Polandia bisa. Filipina. Out. Filipina itu Asia Tenggara. Vietnam. Out. 1 deh, jawab. Kamu apa? Thailand bisa. Asia Tenggara. Oke, nggak apa-apa. Namanya siapa? Hanif. Hanif. Oke, Hanif dapat 200.000. Oke. Kasih kata-kata buat orang pemalas. Apa kepanjangan dari TNI? Angkat tangan. Saya. Apa? Taruna Negara Indonesia. Apa ya? Segip. Apa kepanjangan dari PLN? PLN. Apa ya? Tahu? Skip. Oke, skip. Apa ibu kota dari Jawa Tengah? Ibu kota Jawa Tengah. Ibu kotanya Apa? saya. Semarang. Apa? Semarang. Oke, Semarang. Bener, Semarang. IKN, ibu kota Nusantara, itu ada di provinsi mana? Jakarta. Hah? Jakarta. Jakarta. Salah. Yuk. Provinsinya Tahu? Kalimantan. Ya Kalimantannya mana? Besar nih Kalimantan nih. Jawa Barat. Apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Yuk. 1. Jawa Tengah. Kalimantan Utara. Apa? Utara. Salah. Siapa sih nama Bapak Koperasi Indonesia? Gimana? Nyerah? Gak tahu ya. Gak tahu. Jawabannya, Wakil Presiden pertama Indonesia siapa namanya? Muhammad Hatta. Mari kita mulai dari fakta yang sering kita anggap sepele. Anak-anak SMP bahkan SMA masih banyak yang belum benar-benar bisa berhitung cepat, membaca dengan baik, atau memahami logika dasar. Kita seolah lupa bahwa kemampuan dasar ini adalah fondasi bagi ilmu apapun. Seperti kata Aristoteles, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Tapi di sini akar pendidikannya saja busuk, bagaimana mau berubah? Sekolah di Indonesia lebih fokus mengajar target, kurikulum, proyek nilai, dan hafalan ketimbang memastikan apakah anak-anak
benar-benar paham konsep dasar. Hasilnya, anak bisa hafal definisi tapi nggak paham maknanya, bisa ngerjain soal UN karena drilling, tapi gagap saat soal diubah sedikit. Bisa lulus tapi berpikir kritis, jangankan kritis, sekedar bertanya saja takut atau bahkan dianggap melawan. Inilah penyakit sistemik maksud saya. Pendidikan kita telah membangun nalar tapi mencetak operator yang bisa mengikuti perintah. Seorang tokoh filsuf bernama Plato pernah berkata, "A good decision is based on knowledge and not on numbers." Tapi di negeri ini pendidikan lebih sibuk mengejar angka daripada membangun akal. Kita hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai nilai rapor daripada nilai diri. Sekolah jadi pabrik, murid jadi produk, dan guru dipaksa jadi operator mesin kurikulum yang kaku. Kalau kita cermati, anak-anak itu bukanlah bodoh. Mereka cuma korban sistem yang lebih sibuk memperdebatkan kurikulum baru, ganti-ganti materi, dan bikin jargon-jargon keren tiap tahun. Tapi lupa bahwa pondasi dasarnya saja masih keropos. Percuma kita bicara soal era digital, AI, dan revolusi industri 5.0 kalau pelajaran dasar saja gagal ditanamkan. Ya, hari ini saya tidak mau cuma bicara. Saya mau ajak kalian berpikir, seandainya pendidikan kita manusiawi, seandainya sekolah bukan tempat pelatihan hafalan, mungkin kita nggak akan serendah ini kualitas berpikirnya. Sekarang masuk ke variabel lain, media sosial. Di tangan anak-anak yang belum matang akalnya, media sosial bukan jadi ruang belajar, tapi jadi ruang candu. Di scroll, like, komen, repost, itu saja aktivitasnya. Waktunya habis untuk hal-hal viral yang tak memberi nilai. Tiap hari dijejali konten toksik seperti flexing uang lah, drama receh, trend challenge gak penting, informasi instan tanpa validasi. Akibatnya anak-anak ini semakin jauh dari kemampuan berpikir mendalam. Filsuf Prancis pernah berkata pernah bilang soal masyarakat simulakra, saya lupa itu siapa yang namanya. Tapi beliau pernah berkata hidup dalam dunia bayangan yang dibuat media itu seakan-akan hambar atau bahkan lebih menjadi toksik. Nah, anak-anak kita sekarang hidup dalam simulasi media sosial. Mereka lebih paham selebgram daripada konsep demokrasi, lebih tahu artis daripada sejarah bangsa, dan mereka lebih hafal jargon-jargon yang ada di aplikasi seperti TikTok, Instagram gitu ya. Tapi disuruh berpikir secara logis tentang bagaimana sebuah nilai ini menjadi terbagi itu susah. Sekolah tidak berdaya menghadapi ini. Sistemnya lemah, gurunya dibatasi aturan, dan pemerintah lebih sibuk bikin konten promosi pendidikan ketimbang membenahi fondasi pendidikan. Kalau pendidikan kita gagal membangun nalar dasar, maka kita sedang membangun bangsa yang gagal berpikir. Dan kalau generasi mudanya lebih sibuk like dan scroll daripada membaca dan berpikir, jangan heran kalau masa depan negeri ini ditentukan oleh orang yang cuma pandai viral, bukan pandai berpikir. Seperti kata Socrates, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Pendidikan kita seharusnya bukan soal mengajar, tapi soal membuat anak berpikir. Kalau tidak, kita sedang menciptakan generasi rapuh. Pintar soal nilai tapi bodoh soal makna, aktif di media sosial tapi pasif dalam kehidupan nyata, dan cerdas berkomentar tapi tumpul berlogika. Dan jika ini terus dibiarkan, bangsa ini akan tumbang, bukan karena perang, tapi karena kebodohan, dan kita biarkan bertahun-tahun atas nama sistem.